Gordon alias The Chicken Man merupakan seorang debt collector sekaligus bandar narkoboy yang seringkali berkeliling menawarkan beberapa pertandingan untuk dipertaruhkan. Seperti saat ini, Gordon lagi menghampiri beberapa warga untuk bertanya apakah mereka mau berjudi atau tidak. Karena sebentar lagi pertandingan tinju berkelas Muhammad Ali akan digelar. Setelah mengumpulkan semua data orang yang akan bertaruh, Gordon menyetorkan semua data beserta uang taruhan pada kekasihnya yang bernama Vivian. Di tempat itu semua uang-uang akan dihitung dan dikelola oleh para anak buah Vivian. Dan inilah Fight Night The $1 Million Heist. Sementara itu di kantor polisi, seorang detektif bernama Hudson dihampiri oleh istrinya yang bernama Dolores. Di sana Dolores memberikan data seorang anak laki-laki berumur 17 tahun yang sepertinya disiksa habis-habisan oleh seorang pria hingga tewas. Tampaknya kasus itu cukup membuat Hudson pusing sebab sebenarnya pelaku masih di bawah umur. Di sela-sela istirahat, Hudson pergi ke sebuah restoran untuk menghampiri seorang senator bernama Johnson dan atasannya yang bernama Jenskin. Ternyata maksud Jenskin memanggil Hudson gak lain hanya untuk menugaskan Hudson menjaga Muhammad Ali hingga dia meninggalkan kota itu. Ali harus mendapat pengawalan ketat sebab saat itu sebagian ras kulit putih masih bertindak rasis. Kabar tentang Hudson yang akan menjadi pengawal Muhammad Ali membuat Dolores dan putri mereka sangat senang. Tapi di sini Dolores bertanya kenapa Jenskin gak memilih orang kulit putih untuk memberi pengawalan terhadap Ali. Mendengar pertanyaan itu, Hudson mengatakan kalau sepertinya kebanyakan dari para polisi kulit putih gak mau mengawal Ali. Like taking down Mason. Di waktu yang sama, Vivian dan Gordon menghampiri rekan mereka yaitu Silky aka Sugar untuk sekedar minum-minum di sebuah bar sembari membicarakan bisnis mereka. Di tengah obrolan, rekan Sugar yaitu Emerson datang mengajak Sugar untuk berbicara. I'll be right back. Keep my seat warm for me. Mendengar kalau Emerson suka mengadakan sebuah pesta kecil bagi para bos-bos besar di wilayah barat, secara gak diduga Gordon yang ingin dikenal oleh para bos-bos besar atau mafia punya ide kalau dia akan membuat sebuah acara pesta di tempat Vivian dan akan mengundang bos-bos besar itu. Bukan pesta biasa, pesta yang dinamakan Black Vegas ini pun dilengkapi kasino dan para wanita penghibur. Sugar yang punya koneksi dan kenal pada bos-bos besar itu pun mau membantu mereka. You f*** this up, and I can't protect you. Emerson yang mengetahui rencana Gordon bersama Vivian menghubungi bosnya dan menjelaskan semuanya. Sadar kalau itu semua akan membuahkan hasil yang begitu besar, bos Emerson pun menyuruh pria itu menyusun sebuah rencana. This dumb motherfucker's got no idea what he just got himself into. 6 jam kemudian, Gordon memasuki sebuah gereja untuk menghampiri istrinya yang bernama Faye dan menemui ketiga anaknya. Meski kelakuan Gordon sangat buruk, tapi dia kerap kali bersedekah untuk uang pembangunan gereja. Setibanya di rumah, Gordon minta izin pada Faye kalau dia akan berpesta di rumah rekan bisnisnya setelah pertandingan Muhammad Ali selesai. Faye yang tahu kelakuan nakal dari Gordon tentu gak mengizinkan hal itu karena Gordon seringkali bermain wanita. Tapi Gordon gak kehabisan akal, dia pun kemudian memohon pada Faye dan merayunya hingga akhirnya Faye pun memberikan izin. I'm square with the past. Got him, kids. Alright. Gordon dan Sugar menghubungi para mafia dan bos-bos gangster ternama mengajak mereka agar hadir ke acara pesta yang Gordon buat. Karena Gordon baru terjun ke dalam jalur kriminal, sebagian dari para gangster itu pun sempat bertanya-tanya siapakah Gordon yang sebenarnya. Beruntung Gordon dan Sugar pandai mencari alasan dan mereka pun mau datang ke pesta yang akan diadakan. Alright, it's time for you to goddamn get around some folks that you ain't on. I got one rule. No guns. I got to have my pistol. Di sisi lain, karena Ali udah ditolak banyak sekali negara dan dianggap sebagai pengkhianat, para wartawan bertanya apakah mereka gak takut menghadirkan Ali untuk bertanding di kota mereka. Di sini Johnson menjawabnya kalau mereka gak takut karena dengan begitu kota mereka akan dikenali oleh wilayah lain yang udah pernah menghadirkan petinju profesional Muhammad Ali. Dan gak lain semua itu bermaksud untuk membangun relasi dan bisnis dengan wilayah lain serta menarik investor. Gak lama kemudian Muhammad Ali diperkenalkan dengan Hudson yang udah siap memberikan pengawalan terhadap pria muda itu. Tampaknya Ali yang masih di usia remaja sifatnya sangat begitu menjengkelkan, tapi karena sebuah tugas Hudson mencoba memaklumi sifat Ali dan berusaha menjadi pengawal terbaiknya. Merasa keberadaan Ali harus disembunyikan dari para masyarakat yang rasis, Hudson meminta persetujuan Jenskin agar memindahkan tempat peristirahatan Ali. Gak hanya itu aja, Hudson juga meminta personil tambahan karena jika sendirian dia gak akan sanggup.
Setelah permintaannya diterima, Hudson membawa Ali bersama krunya ke sebuah kabin di dekat sungai yang jaraknya cukup jauh dengan jalanan ibu kota. Tapi Ali yang merasa dihina pun malah memaki-maki Hudson yang membuatnya sakit hati. Beruntung Hudson yang punya kesabaran setebal tembok, gak setipis tisu, bisa memaklumi Ali. Take notes, Detective Hudson. Since you went away. Keesokan harinya, terlihat Emerson menghampiri sahabatnya yang bernama Mac dan membawakannya sebotol minuman keras. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu selain mantan prajurit, ternyata mereka berdua merupakan perampok handal. Emerson yang prihatin terhadap kehidupan Mac mengajaknya untuk melakukan sebuah aksi perampokan. Mendengar ajakan tersebut, tentu aja Mac yang lagi BU pun menerima ajakan Emerson. Alright, soldier, I can dig him. Dikarenakan mereka masih butuh orang, Emerson merekrut seorang temannya yang bernama Willie. Tampaknya kedatangan Willie gak disambut baik oleh Mac sebab sifat Willie yang angkuh dan suka menghina orang lain. Don't do it now. Don't do it. Don't do it with the grave. Beberapa waktu kemudian terlihat Gordon dan Vivian kini lagi mempersiapkan barang-barang di rumah dan mendekor rumah itu semenarik mungkin. Gak lama dari itu muncul Willie dan Mac menyamar sebagai tukang ledeng dan masuk ke dalam rumah Vivian. Alright, keep that down there. Thank you, Mom. Di sana mereka yang menelusuri berbagai ruangan gak menemukan banyak celah untuk kabur dan hanya menemukan beberapa kamar yang sering digunakan Vivian untuk bisnis prostitusi. Dengan begitu Mac yang merasa mereka masih kekurangan orang berniat merekrut beberapa temannya. Yang pertama, Mac merekrut temannya si Algojo bernama Bon, dan yang kedua Mac mengajak rekannya yang doyan jajan dalam tanda kutip bernama Andre. Setelah itu Mac menghampiri teman kecilnya yaitu si Baby Ray yang paling teliti dalam melakukan tugas. Bon, Andre, dan Baby Ray udah mau ikut bersama mereka dan kini Mac mengajak Willie menghampiri rekan Mac si ahli copet mencopet yang bernama Tommy. How long you been running with him? I don't run with nobody. Setelah semuanya setuju, Mac yang masih membutuhkan satu orang lagi menghampiri kakak Tommy yang bernama Lena. Mendengar kalau adiknya malah ikut bersama kelompok Mac, Lena yang awalnya gak mau bergabung dengan mereka terpaksa mau ikut demi bisa menjaga sang adik. Now straight. Singkat cerita, di sebuah restoran, Mac mengumpulkan semua kelompoknya untuk membahas aksi perampokan tersebut. Karena hanya ada satu jalan keluar dan masuk ke wilayah itu, Andre bertugas berjaga di luar, memantau situasi sekaligus memberikan informasi. Bonnie dan Mac akan masuk melalui pintu depan, Baby Ray, Tommy, dan juga Willie nanti akan menyusul masuk lewat sisi lain yang kemudian langsung menyandra orang-orang di sana. Baby Ray, y'all gonna be with the hostages. Dikarenakan si pemilik acara yaitu Gordon doyan bermain wanita dan genit, tugas Lena terlebih dulu mengembalikan dompet Gordon yang dicuri Tommy sebelumnya agar Lena diajak ke acara pesta oleh Gordon. Dengan begitu, keberadaan Lena di lokasi perampokan gak akan dicurigai. So yeah. Sebelum melancarkan aksinya, Mac menghampiri mantan istrinya yang bernama Shermaine untuk memberikan hadiah pada putri mereka. Karena Shermaine gak mengizinkan Mac masuk dengan berat hati, Mac pun pergi setelah memberikan hadiah bagi putri cantiknya. Last thing I want to do on my day off is drive niggas around. Singkat cerita, Gordon dan Sugar menghampiri rekannya bernama Ulysses yang mempersiapkan mobil untuk penjemputan para bos-bos mafia. Di sini Sugar yang merasa kalau dia gak membutuhkan pria tua itu lagi, malah mengusir Ulysses. Gak lama dari itu terlihat para bos mafia dan gangster mulai menghampiri mereka berdua turun dari pesawat pribadi. Pria berkacamata dan bertopi di hadapan mereka adalah Frank, seorang pengusaha sekaligus pimpinan mafia ternama di kota lain yang dikenal dengan nama The Black Father. Sedangkan di samping Frank adalah Cadillac yang merupakan pimpinan gangster kejam di wilayahnya. Gordon membawa mereka berdua dan salah satu tangan kanan Frank yang bernama Lamar menggunakan mobil yang telah dipersiapkan oleh Ulysses. Tapi tampaknya Frank dan Cadillac punya maksud lain ke wilayah itu. Buktinya Cadillac dan juga Lamar kini terlihat memasuki rumah para pria yang punya hutang pada mereka berdua. Melihat hal tersebut tentu aja Gordon begitu soak, apalagi saat melihat tangan Lamar yang berlumuran darah. Setelah itu Gordon membawa mereka ke sebuah apartemen ternama untuk beristirahat sejenak sembari menikmati pemandangan dari atas sana.
Saat para tamu undangannya bersantai, Gordon menghampiri Vivian menceritakan bagaimana kejamnya kelompok Frank. Gak lama dari itu, Gordon yang mendengar suara ketukan pintu kemudian membuka pintu itu dan mendapati seorang pria botak besar yang langsung menyeretnya. Mendengar teriakan Gordon, Vivian bergegas pergi keluar dan melihat kalau Gordon telah diculik. Ternyata Gordon diculik oleh seorang bos gangster dari wilayah lain yang gak diundang ke acara pesta. Untuk menebus kesalahannya, si bos yang bernama Javi ini meminta keuntungan 50% dari Gordon. Dan jika Gordon gak mau memberikan apa yang dia mau, Javi akan mengacaukan pesta itu. 50% of what? Dengan ancaman tersebut, Gordon minta pertolongan pada Sugar dan juga Cadillac yang malah ditertawakan oleh mereka berdua. Karena itu semua termasuk wajar jika Gordon udah masuk dalam lingkaran setan Liga Besar. Di tengah perbincangan mereka, secara mengejutkan muncul seorang artis cantik bernama Lola yang membuat mata mereka terpana. Oh, dude. Disitulah Cadillac mengatakan kalau Frank sangat menyukai dan ngefans terhadap Lola yang merupakan pacar hayalannya. Mendengar hal itu, Gordon pun punya ide untuk menghampiri Lola yang suka merokok. Dengan rokok kesukaannya yang baru dia beli, Gordon mencoba untuk melobi wanita itu. Okay. Excuse me, I'm sorry. Tanpa diduga, si mulut buaya ini dapat membuat Lola mau menerima ajakannya untuk bertemu dengan Frank yang Gordon katakan adalah rekan bisnisnya. Semua yang dilakukan Gordon gak lain hanya demi meminta bantuan Frank untuk mengatasi Javi. 8 o'clock? Di sisi lain, Hudson yang lagi teleponan dengan istri tercintanya menceritakan kalau di balik sifat angkuhnya, Ali merupakan orang yang taat beribadah. Bukan hanya itu aja, Ali selalu giat untuk berlatih, bahkan mau melatih beberapa anak buahnya. Di tengah perbincangannya itu, Hudson yang melihat sebuah mobil datang ke arahnya segera membangunkan semua anggotanya. Ternyata itu merupakan tindakan para berandalan yang ingin mengintimidasi Ali dan kelompoknya agar bisa menghancurkan mental Ali. Merasa dihina, Ali yang terganggu jam tidurnya pun memarahi Hudson habis-habisan. Hudson yang udah habis kesabarannya meminta Ali agar melapor ke kantor pusat jika Ali gak mau lagi dikawal olehnya. Kembali ke Gordon yang kini dihampiri oleh Lola dan mau menemui Frank. Disitulah Frank yang tahu maksud dari Gordon berkata kalau dia akan mengurus masalah kecil Gordon. I appreciate you, Mr. Mo. Beberapa waktu kemudian pertandingan Muhammad Ali pun akan segera digelar. Terlihat kini kelompok Frank yang juga ingin menyaksikan hal itu datang ke acara tersebut. Sesaat dari itu dengan setelan jas motif ular kadut, Gordon yang baru tiba seketika panik saat Javi menatap ke arahnya. Sugar yang sadar akan hal itu pun mencoba menenangkan Gordon kalau semuanya akan baik-baik aja. Secara mengejutkan, di sebuah lorong tangga, Javi bersama anak buahnya dihadang oleh kelompok Frank yang meminta Javi agar gak ikut campur dalam pesta Gordon. Kalau Javi masih kekeh ingin mengambil keuntungan, terpaksa Frank bersama anak buahnya akan menghabisi Javi dan semua antek-anteknya. Javi yang ketakutan karena tahu betapa kejamnya Frank pun terpaksa menuruti permintaan Frank. Kukira keras, ternyata kertas. On the move. Copy that. 30 menit kemudian terlihat Muhammad Ali udah bersiap-siap dengan Hudson yang masih berada di sampingnya mengawal petinju itu hingga ke atas ring. Ali yang sadar kalau Hudson gak salah kini mulai mengerti tentang perasaan Hudson dan tingkahnya sendiri yang angkuh. Sebelum pertandingan itu dimulai, Gordon mulai masuk ke ruangan tersebut dan bertemu dengan Hudson. Dari tatapan mereka berdua, sepertinya Gordon dan Hudson udah saling kenal satu sama lain. Sejenak flashback ke beberapa tahun silam di mana Gordon saat itu berada di persidangan karena sebuah kasus kriminal yang menimpanya. Dengan ditemani sang pengacara yang bernama Chiki, pada kesempatan itu Chiki mencoba meyakinkan Gordon kalau semuanya akan baik-baik aja sebab dia punya sebuah rencana. My client was apprehended by this racist officer. Saat persidangan dimulai, Chiki langsung mengatakan kalau kasus yang menimpa Gordon adalah penipuan dari para petugas polisi yang rasis karena Gordon tiba-tiba ditangkap oleh 3 polisi berkulit putih yang menganggapnya sebagai pencuri. Demi meyakinkan hakim, Gordon mengatakan kalau dia gak akan melakukan aksi pencurian sebab Gordon punya anak istri yang sangat dia cintai. Now y'all done charged me with possession with intent. Mendengar penjelasan tersebut, tentu sang hakim yang sadar kalau semua ini adalah kesalahan ketiga polisi itu sontak menutup kasus Gordon alias membebaskannya. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba Hudson muncul dan berkata kalau dia adalah polisi yang menangkap Gordon. Hal itu pun tentu membuat sang hakim sadar kalau Gordon telah berbohong sebab polisi yang menangkapnya sama-sama ras kulit hitam. Gordon yang emosi pun kemudian berniat menghajar Hudson, tapi sangat disayangkan Gordon dapat dilumpuhkan dengan mudah.
Nah, itulah dia Brad, kenapa Gordon dan Hudson tadi saling bertatap-tatapan gitu. Kembali ke masa sekarang, tepatnya di kediaman Vivian, tampaknya Vivian udah menggelar acara pestanya dengan sebagian tamu undangan yang mulai berdatangan. Pesta itu sangat begitu meriah, membuat orang-orang di sana sangat bahagia. Tapi gak lama kemudian terlihat Mike bersama kelompoknya langsung memasuki kediaman Vivian mengacaukan acara pesta mereka. Sayangnya saat itu Gordon, Frank bersama sebagian bos mafia lain belum berdatangan, membuat Vivian gak bisa melakukan perlawanan. Di hadapan Vivian, Mike meminta wanita itu memanggil Gordon ke sana karena dia ingin semua uang milik mereka. Kelakuan Mike itu pun memancing kemarahan saudara Gordon yaitu Maxine yang sontak memaki-maki Mike. Sebelum situasi semakin memburuk, Vivian memperingati Maxine agar gak bertindak gegabah. Agar tindakan mereka gak dicurigai, Mike menanyakan siapakah wanita yang ada di hadapannya itu. Dan gak lain yang ditanya oleh Mike adalah Lena yang langsung disuruh oleh Mike agar menjadi pembawa acara bersama Maxine dan Vivian. Jadi di sini pesta akan kembali berlanjut dengan sebagian orang yang ditawan atau disandra. Semua itu agar para pengunjung pesta tetap berdatangan dan masuk ke dalam pesta agar para perampok bisa mencuri perhiasan dan harta benda lain yang mereka bawa. Sementara itu di waktu yang sama pertandingan Muhammad Ali melawan seorang petinju di wilayah itu yaitu Jerry udah dimulai. Sorak-sorai para penonton di luar pun bergemuruh mendukung jagoan mereka masing-masing. Disitulah Gordon mendapat kabar kalau Frank, Cadillac, dan Lamar gak mau datang ke acara pestanya. Mendengar hal itu, Gordon meminta Sugar agar membantunya membujuk mereka datang ke acara pesta. Di tengah jalannya pertarungan, Gordon memantau keadaan sekitar dan mengingat kalau rekannya yang kita sebut Komar aja lah ya sesuai request dari Brad kita yang satu ini, baru-baru ini mendapat sebuah pin dari Senator Johnson. Disitulah Gordon yang tahu kalau akhir-akhir ini Frank membutuhkan seorang senator untuk membangun bisnis, punya sebuah ide. Gordon meminjam sebuah jas milik seseorang di sana untuk digunakan oleh Komar agar lebih meyakinkan. Sebelum menghampiri Frank, Gordon memperingati Komar agar dia menjaga ucapannya dan bisa membuat Frank yakin kalau dia adalah seorang senator. Hey, Frank! What's next? Tanpa berlama-lama Gordon menghampiri Frank dan memperkenalkan seorang senator yang gak lain adalah Komar yang sangat dibutuhkan oleh Frank. Frank pun tampak terpukau dengan Gordon yang bisa menuruti keinginannya. Tapi baru aja rencana Gordon akan berhasil, tiba-tiba Senator Johnson datang menghampiri mereka berdua. Disitulah Johnson malah membuka kebohongan Gordon di hadapan Frank dan berkata kalau Komar hanyalah seorang petugas kebersihan. Frank yang kecewa memutuskan untuk menonton pertandingan Muhammad Ali dan berharap kalau jagoannya itu bisa menang. Pertandingan yang sangat sengit itu sangat menguras emosi para penonton yang melihatnya. Hingga di suatu momen saking serunya pertandingan, Hudson yang seharusnya mengawasi para penonton seketika membalikan badannya melihat pertandingan Ali. Secara mengejutkan, meski pada awalnya Ali terus-menerus mendapat pukulan, Muhammad Ali akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat memuaskan. Di akhir pertandingan, Hudson sedikit curhat pada rekannya yaitu Rommel tentang sosok Muhammad Ali yang sebenarnya adalah seorang pejuang yang sangat dia kagumi. Meski dari luar kelihatannya Muhammad Ali adalah orang yang arogan dan juga angkuh. Atas kesalahannya, Gordon dibawa Frank and the Gang ke suatu tempat berniat untuk mengeksekusi pria itu. Di tengah obrolannya, Gordon dikagetkan dengan sosok Javi yang juga dibawa oleh mereka. He still talked all slick at the side of his neck. Ternyata Frank masih gak terima dengan tingkah Javi yang seenaknya aja mengancam orang dan meminta sebagian keuntungan. Di hadapan Gordon secara mengejutkan, Frank menembak Javi hingga tewas. Gak mau bernasib sama dengan Javi, Gordon pun menjelaskan kalau sebenarnya maksud Gordon menipu Frank agar Frank bersama kelompoknya mau ikut hadir ke acara pesta yang dia selenggarakan. Ditambah lagi Gordon ingin mengenal dekat mereka lebih dalam sebab Gordon juga ingin seperti Frank.
Setelah mendengar semua penjelasan Gordon, Frank yang mengerti dan percaya dengan perkataan Gordon mengurungkan niatnya membunuh Gordon, tapi dengan satu syarat, yaitu Gordon harus membantunya mengurus surat-surat sebuah perusahaan yang akan dia dirikan di wilayah tersebut. Demi keinginannya tercapai, Gordon pun menerima kesepakatan itu dan membawa Frank, Cadillac, dan juga Lamar ke acara pesta yang dia adakan. Hey, babe, what's going on? Where Pat, baby? Tapi baru aja mereka masuk, tiba-tiba Mac bersama para perampok langsung menodongkan senjatanya pada mereka. Kelompok Frank yang gak mau terjadi korban jiwa pun terpaksa menuruti perintah para perampok. One ring. Saat semua barang berharga yang dia pakai dilucuti, Gordon menemukan kalau salah satu perampok memakai sepatu dengan bercak merah di talinya. Semua itu udah cukup bagi Gordon untuk menemukan siapa pelaku yang udah berani menghancurkan pestanya. Di hadapan para perampok, Gordon memohon agar para perampok itu mau membebaskan semua sandera dan berjanji kalau Gordon akan membiarkan mereka semua pergi tanpa melaporkannya pada polisi. Get on up out of here and let these people go. And we just call. Sangat disayangkan tawaran Gordon gak disetujui oleh para perampok yang malah mengancam Gordon agar diam bersama para sandera. Bukannya fokus mencari jalan keluar, Vivian dan Maxine malah terlibat dalam pertengkaran dan hal itu membuat Lena yang ada di samping mereka sangat kesal. Now, watch. Di salah satu kamar, Vivian yang punya ide berniat untuk kabur melalui jalur atap. Tapi nanti Vivian meminta bantuan Lena agar mengangkat tubuhnya hingga mencapai langit-langit atau plafon rumahnya. Satu persatu tamu undangan pun mulai berdatangan dan menambah para sandera. Hal tersebut membuat Lamar emosi dan hampir aja membunuh Willie, membuat situasi semakin menjadi chaos. Frank yang gak mau terjadi keributan hingga mengancam keselamatan tamu undangan pun seketika menyuruh Lamar agar kembali duduk. Kejamnya para perampok itu menyuruh para tamu, mau itu wanita ataupun laki-laki, membuka semua pakaian yang mereka pakai. Semua tangan mereka diikat dengan tali agar gak bisa melakukan perlawanan. Pada kesempatan itulah Cadillac yang tahu kebanyakan dari para perampok itu amatiran, meminta Gordon agar mengintimidasi perampok yang dia maksud. Amateurs. Di hadapan Tommy, Gordon pun menjelaskan kalau orang-orang yang mereka sandra saat ini adalah para ketua gangster dan bos mafia di seantero wilayah barat. Mereka gak segan-segan akan membunuh siapapun yang telah mempermalukan mereka. Di sisi lain, tampaknya Vivian telah melancarkan rencananya naik ke plafon dengan dibantu oleh Lena. Tapi saat dia baru aja akan naik masuk ke atas plafon, tiba-tiba Lena malah sengaja menjatuhkannya. Atas hal itu, Willie yang memergoki Vivian membawa wanita itu ke hadapan para sandera dan menyuruh Vivian agar menari menunjukkan tubuhnya. Meski Gordon sempat melarang, tapi ya daripada nyawanya terancam, dengan terpaksa Vivian pun mau menuruti perintah Willie berjoget di hadapan mereka. Aduh! Gak lama dari itu di luar, Sugar yang membawa para wanita yang salah satu diantaranya bernama Debri alias Agnes mulai masuk ke dalam rumah Vivian. Dengan adanya para perampok, Sugar tampak syok sebab dia gak menyangka kalau acara pesta yang dipenuhi para bos gangster dan bos mafia itu malah kerampokan. Frank say I'm dead if I don't figure something out. Tanpa disadari banyak orang, diam-diam Frank berhasil melepas tali ikatannya dan membebaskan sebagian ikatan para sandera. Disitulah Frank menyuruh Gordon agar melumpuhkan salah seorang perampok agar mereka bisa melakukan perlawanan. Tommy yang terus mengingat perkataan dari Gordon tadi membawa beberapa dompet milik para sandera dan mengeceknya. Dan benar aja, ternyata semua orang yang ada di sana merupakan para bos mafia dan gangster terkenal di wilayah barat. Fakta itu pun membuat Tommy sangat ketakutan dan memberikan apa yang dia dapat pada Lena dan juga Mac. Julius wrote from the... Atas hal itu, Max segera bertanya siapa sebenarnya yang memerintahkan mereka melakukan aksi perampokan. Sayangnya Willie hanya tahu kalau yang menyuruh mereka gak lain adalah Emerson yang gak ikut melakukan aksi perampokan dan menunggu mereka di suatu tempat. Gordon yang mendapat perintah kemudian memerintahkan salah satu wanita kenalannya agar membuka, ya itulah, dan mengalihkan perhatian salah satu perampok di sana. Tanpa diduga tampaknya rencana mereka berhasil, tapi saat mereka akan membunuh perampok itu, tiba-tiba ya, terjadi kekacauan yang edun banget lah pokoknya mah. Saat itulah para perampok mulai kabur melarikan diri disusul dengan para sandera.
Di waktu yang sama, Vivian yang mencurigai kalau Lena merupakan bagian dari para perampok itu malah berniat untuk menghajarnya. Tapi sangat disayangkan, Vivian malah mendapat luka di lengannya karena ditusuk konde milik Lena. Lamar yang gak terima dengan tindakan para perampok itu nekat membunuh Bon yang akan kabur dan melumpuhkan Lena. Panik dengan kondisi tersebut, Gordon membawa Vivian dan juga Maxine agar segera pergi melarikan diri. Sementara di sisi lain, terlihat Hudson membawa Ali untuk jalan-jalan sejenak setelah pertandingannya selesai. Di tengah perjalanan, sepertinya Ali sangat menyukai Hudson setelah beberapa hari ini terus-menerus menghabiskan sebagian waktunya bersama pria itu. Hingga Hudson pun membawa Ali ke rumahnya untuk bertemu dengan para fans yang telah menunggu Ali. Sesaat kemudian, Hudson mengantar Ali ke bandara karena malam itu Ali akan terbang ke wilayah lain untuk melanjutkan turnya. Tapi saat mereka sedikit lagi akan sampai ke bandara, muncul dua mobil yang menghadang laju mobil mereka. Hudson dan Ali pun turun menghampiri para pria yang ada di hadapannya dan ternyata adalah sang gubernur yang datang bersama kelompoknya. Disitulah gubernur yang bernama Maddox ini malah memperingati Ali agar gak lagi-lagi datang ke wilayahnya. Hal itu dikarenakan Ali telah membuat dirinya malu karena berhasil mengalahkan sang juara tinju andalannya. Lah, Well, I'm glad you enjoyed your stay. mendapat ancaman seperti itu, Ali hanya tersenyum membuat Hudson segera mengantarkan Ali ke bandara. Disitulah Ali sangat berterima kasih pada Hudson yang bisa membuatnya bahagia dan juga aman sebelum dan setelah pertandingan berakhir. Beberapa waktu kemudian, Hudson yang baru tiba di rumah mendapat panggilan dari atasannya kalau semalam baru aja terjadi sebuah perampokan yang telah memakan korban jiwa. Walau sebetulnya Hudson sangat capek, tapi karena kewajiban, Hudson pun pergi ke lokasi kejadian menuruti perintah Jenskin. Hingga setibanya di TKP, Hudson mendapati kalau aksi perampokan itu terjadi dalam pesta yang diadakan oleh Gordon. Tampak jelas sebagian dari para tamu masih belum memakai pakaian mereka karena para polisi lagi menyelidiki TKP. What, you think he involved? Yeah, we definitely gonna shake his tree. Satu persatu dari para sandera pun mulai dimintai keterangan oleh Hudson, tapi gak ada satupun yang tahu siapakah yang ada di balik topeng perampok itu. Hingga saat Agnes dan rekannya dimintai keterangan, mereka berkata kalau dia hanya diajak oleh temannya yaitu Sugar. Ruangan demi ruangan pun mulai Hudson selidiki hingga di suatu ruangan dia melihat polisi kulit putih saingannya yaitu Mason lagi menyiksa seorang sandera. Gak tega melihat perbuatan itu, Hudson segera membebaskan sandera itu dan mengusir Mason saat itu juga. Can't run away from nothing. Di sisi lain terlihat Frank dan Lamar yang udah menyiksa habis-habisan Lena mengikatnya di pinggir pohon untuk menanyakan siapakah yang menyuruh wanita itu. Di sana karena Lena gak mau membeberkan anggota kelompoknya, Frank pun menembak Lena dan menyangka kalau Gordon lah dalang dibalik semua ini. Big Daddy said I could name the hustle. Beberapa jam kemudian, Frank mengumpulkan semua kelompoknya di suatu ruangan bersama Sugar di dalamnya. Di sanalah Frank yang mengira kalau semua ini perbuatan Gordon, menyuruh Sugar agar mencari pria itu. Setelah Sugar pergi, Frank berunding bersama para mafia lain membicarakan kejadian yang baru mereka alami dan mempermalukan mereka. Disitulah Frank meminta mereka bekerja sama mencari Gordon dan kekasihnya yaitu Vivian. Hal itu tentu aja karena mereka menyangka kalau Gordon sengaja menjebak mereka. It ain't nothing friendly about that. Poor girl probably tried to run. Tanpa Frank sadari, para polisi telah menemukan mayat Lena yang dibiarkan aja oleh Frank tergeletak di bawah pohon. Dari bercak darah yang berceceran, Hudson tahu kalau Lena ditembak dengan jarak yang sangat dekat menggunakan sebuah senjata. Demi mendapatkan identitas dari si pelaku, Hudson menyuruh anak buahnya mencari tahu siapa orang yang baru-baru ini membeli senjata tersebut. They run around out here playing judge, jury, and executioner right now. Di sisi lain karena gak ada tempat lain, Gordon terpaksa membawa selingkuhannya itu ke rumah dan memperkenalkannya pada Faye. Agar hubungan mereka gak terbongkar, Gordon beralasan kalau Vivian adalah rekan bisnisnya. Dan karena Gordon masih ada urusan lain, dia pun meminta Faye agar mengobati luka Vivian. Saat Faye lagi mengobati Vivian, dia dibuat kaget oleh seorang polisi yang datang ke sana mencari Gordon yang diduga terlibat dalam aksi perampokan. Tapi karena Gordon gak ada di sana, si polisi itu pun langsung pergi dari tempat tersebut. Ternyata Gordon yang ketakutan menghubungi beberapa kenalannya meminta bantuan agar mereka mau menolong. Tapi karena kabar yang menyebar luas, kenalan-kenalan Gordon menganggap kalau Gordon lah dalang dibalik aksi perampokan yang terjadi. Hoods, some hookers, but I ain't do nothing.
Gak lama dari itu Sugar muncul memarahi Gordon karena dia telah merusak reputasinya, bahkan mengancam nyawanya. Di tengah obrolan mereka, Gordon mengingat seorang wanita yang gak lain adalah Lena yang tiba-tiba muncul dan mengembalikan kartu identitasnya. Sadar kalau Lena adalah komplotan dari para perampok, Gordon segera mencari informasi kediaman Lena. All right, just trust me on this. Man, trusting you is what got me in this. Tanpa diduga, uang dan semua perhiasan hasil rampokan kelompok Mac jumlahnya sangat-sangat fantastis. Terlihat mereka kini lagi menghitung semua hasil rampokan mereka yang jumlahnya lebih dari 5 juta dolar atau sekitar 79 miliar rupiah lah. Wow! We gotta be careful. Because you're around some seriously dangerous people. It looked to me like we need to renegotiate. 20 grand down, shouldn't. Dengan hasil yang mereka peroleh, para perampok gak mau kalau mereka harus mendapat pembagian 20.000 dolar aja. Gak lama kemudian dari saluran radio yang dibawa Tommy, mereka tahu kalau rekan mereka yaitu Lena ditemukan tewas secara mengenaskan. Mac juga yang bersedih atas kematian Lena mencoba menenangkan Tommy yang terus-terusan menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Alright. Kembali ke Gordon yang saat ini menanyakan tempat tinggal Lena pada rekannya di restoran tempat Lena bekerja. Dari pria itu, Gordon jadi tahu di mana Lena tinggal dan bergegas pergi ke lokasi. Setibanya di lokasi, Gordon yang baru mengetahui kalau Lena telah tewas mengucapkan bela sungkawa pada keluarganya. Disitulah Gordon gak sengaja melihat sepatu Tommy yang sama persis dengan sepatu salah satu perampok. Gak mau Gordon dicurigai, dia pun mencoba untuk mengikuti acara hingga selesai. Sebelum itu Gordon menghubungi Sugar agar pergi ke alamat yang diberikan dan menangkap Tommy karena Tommy adalah komplotan dari para perampok. Saat Tommy menyampaikan bela sungkawanya, tiba-tiba Hudson yang sebelumnya mendapat informasi dari rekannya kalau Tommy membeli senjata yang dimaksud oleh Hudson langsung menangkap Tommy sebelum acara itu selesai. Gordon yang melihat hal itu pun mencoba menghalang-halangi Hudson karena kalau Tommy dibawa, kelompok Frank akan semakin mencurigai Gordon dan mengira kalau dialah pelaku perampokan itu. I'm just doing my job, everybody. Now, any of y'all get in the way, you interfere, you gonna get run. Tapi sayangnya akibat ulahnya itu, Gordon malah diseret ke kantor polisi oleh Hudson bersama Tommy untuk dimintai keterangan. Beruntung atas bantuan Chiki, Gordon berhasil bebas dan keluar dari kantor polisi. Terlihat Tommy kini diinterogasi habis-habisan oleh Hudson dan dari percakapan mereka kita bisa tahu kalau Bond dan juga Lena tewas akibat senapan yang dibeli Tommy. Tommy yang udah ketahuan pun berkata kalau dia emang melakukan aksi perampokan dan terpaksa menyebutkan tempat kelompoknya bersembunyi. Dugaan Gordon ternyata benar, Frank yang merasa dipermainkan seketika itu juga mengeksekusi Sugar saat teleponan dengan Gordon. Setelah Sugar tewas, Frank menyuruh Gordon agar menyerahkan diri karena jika tidak, keluarga Gordon akan menanggung resikonya. No, don't answer it. Maybe they... Gak butuh waktu lama, dua orang utusan Frank kini udah berada di luar rumah kediaman Faye berniat mencari Gordon. Melihat hal itu, Faye dan Vivian bekerja sama untuk mengusir kedua anak buah Frank. Setelah kepergian mereka, Vivian yang gak mau membahayakan nyawa keluarga Faye memutuskan untuk segera pergi melalui pintu belakang. 30 menit kemudian, Gordon yang baru tiba di rumah mendapati kalau Faye lagi bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tuanya. Disitulah Gordon yang gak mau mereka dalam bahaya pun berkata kalau dia udah dikambing hitamkan oleh orang lain. Dia pun segera membawa Faye untuk menginap sementara di motel yang berada di luar kota. Di waktu yang sama Andre menghampiri pamannya yang seorang penadah barang curian bernama Ed dengan menggunakan mobil Chevy Seville berwarna kuning. Disitulah Andre menawarkan barang curian hasil perampokannya tempo lalu pada Ed. Ed yang tahu kalau Andre adalah komplotan perampok yang merampok para mafia dan gangster seketika memperingati pria itu. Malam harinya, Ed dihampiri oleh Lamar dan kelompoknya yang menanyakan apakah baru-baru ini ada yang menjual perhiasan pada Ed. Sadar kalau mereka adalah para mafia yang mencari komplotan Andre, Ed pun berdalih dan mengatakan gak ada orang yang menjual hasil curiannya akhir-akhir ini. Sebelum pergi, Lamar meminta Ed agar memberikannya informasi jika ada yang menjual barang curian dan menemukan Gordon. Di waktu yang sama Hudson dan juga Rommel udah berada di tempat persembunyian kelompok Mac, tapi sayangnya mereka ketinggalan satu langkah di mana kelompok Mac udah mengetahui aksi penggerebekan yang akan dilakukan Hudson. Buktinya Mac bersama yang lain kini berlarian kabur dari kejaran para polisi. Sekembalinya ke kantor, secara mengejutkan Hudson menemukan kalau Tommy baru aja menggantung dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Vivian yang baru tiba di rumahnya dihampiri oleh rekan Frank yang langsung membawa wanita itu. Didn't I tell your ass to leave town?
Pria yang membawa Vivian gak lain adalah Mo, pengelola bisnis narkoboy terbesar di wilayah barat. Di situ Frank yang melihat kalau Vivian ada di hadapannya malah bingung harus bagaimana karena Frank gak pernah menyukai wanita itu. So, sweet, is it? Frank bertanya kenapa Vivian dan Gordon tega menjebak mereka dan melakukan aksi perampokan. Meski Vivian udah berkata jujur kalau dia dan Gordon bukan bagian dari para perampok itu, Frank tetap mengira kalau mereka sengaja menjebak dan mempermalukannya. 6 jam kemudian Hudson menghubungi ibu Tommy dan meminta maaf sebesar-besarnya karena Tommy telah tewas akibat gantung diri. Sepertinya Tommy sangat frustasi sebab kakaknya tewas dan mereka harus berurusan dengan para polisi. Ditambah lagi dia juga harus berurusan dengan para bos-bos gangster dan bos-bos mafia. Di tempat penginapan, Gordon dan Faye dibuat kaget oleh berita seonggok mayat pria berumur 33 tahun yang ditemukan oleh pemancing. Ternyata mayat itu adalah mayat rekan mereka yaitu Sugar yang dibuang oleh Frank. Atas hal itulah demi bisa keluar dari semua ini sekaligus bisa menemukan para perampok, Gordon menghubungi Hudson dan mengajaknya bertemu. Disitulah Gordon mengatakan kalau mayat yang ditemukan oleh pemancing semalam adalah mayat rekannya yaitu Sugar. Mendengar hal itu setelah Gordon menjelaskan panjang lebar tentang acara pesta yang dia adakan bersama Sugar, tiba-tiba Hudson mengingat Agnes yang datang karena ajakan dari Sugar. Hudson pun langsung membawa Gordon ke kediaman Agnes dan mencoba untuk menginterogasi kembali wanita itu. Dari penjelasan Agnes, mereka menemukan kalau salah seorang komplotan perampok itu mengendarai mobil Chevy Seville berwarna kuning dan diketahui dia punya 1 gigi emas sama seperti Gordon. Setelah mendapat ciri-ciri dari salah seorang perampok, Gordon dan Hudson pun kembali melanjutkan penyelidikan. Where y'all to now? Di sisi lain, Ed menghampiri Andre memberinya sebuah tiket pesawat untuk segera pergi ke luar negeri. Awalnya Andre menolak permintaan dari Ed karena dia akan pergi bersama pacarnya yang bernama Wanda nanti malam. Tapi setelah mendapat ancaman dari Ed kalau para mafia dan gangster kini lagi mencari para perampok, Andre pun mau menuruti permintaan Ed untuk pergi ke luar negeri malam nanti. Tonight now. All right. Setelah kepergian Ed, Andre memberikan sebuah kalung yang dia curi pada Wanda sebagai hadiah ulang tahunnya. Mengetahui kalau Andre akan pergi ke luar negeri dan dia gak diajak, Wanda yang sakit hati pun memutuskan Andre saat itu juga. Get on. Di waktu yang bersamaan di tempat persembunyian mereka, Mac dan Willie dihampiri oleh Baby Ray yang terlihat ketakutan karena dia disiksa oleh ayah tirinya. Gak hanya itu aja, ibu Baby Ray juga harus kehilangan pekerjaan karena ayah tiri Baby Ray bertindak seenaknya. Mendengar hal itu, Willie mengajak Baby Ray untuk menghampiri ayah tirinya. Setibanya di sana, Willie langsung tertawa melihat ayah tiri Baby Ray yang hanya berani pada anak kecil. Meski ayah tiri Baby Ray jangkung badak, Willie dengan mudah dapat menghajarnya hingga agak berdaya. Demi membalas perbuatan pria itu, Willie menyuruh Baby Ray menghajar ayah tirinya hingga dia mengeluarkan darah dari mulut. Setelah itu, Willie yang ingin memberi peringatan terakhir pada ayah tiri Baby Ray menembakkan timah panas yang menembus kakinya. 3 jam kemudian, Hudson menghampiri bengkel modifan milik Ed dan menanyakan mobil Chevy Seville berwarna kuning yang dimaksud oleh Agnes. Sadar yang mereka cari adalah Andre, Ed pun mencoba menutup-nutupinya dan berkata kalau dia gak tahu dengan si pengemudi mobil tersebut. Custom, maybe racing tires, chrome, like that. Di tengah obrolan mereka, Hudson melihat anak buah Ed yang bernama Carl terus-menerus melihatnya seakan pria itu punya sebuah informasi. Gak lama kemudian Gordon yang bete berinisiatif keluar dari mobil mencari barang yang terkait dengan informasi Agnes. Tanpa diduga Gordon menemukan sebuah foto Ed yang lagi bersama Andre di depan mobil Chevy Seville. Melihat hal itu, Ed pun marah besar dan mengusir mereka berdua beralasan kalau mereka gak sopan. Keep back in the car. Hudson yang sadar dengan gelagat dari Carl kemudian mengikutinya yang baru keluar dari dalam bengkel dan akan pulang ke rumah. Di tengah jalan, Hudson seketika menghentikan mobil Carl dan memintainya keterangan. Carl pun menjelaskan kalau dia sangat sakit hati karena Wanda, gadis pujaannya, dibawa oleh Andre. Andre sendiri merupakan keponakan dari Ed yang dimaksud dan dicari oleh Hudson, dan dengan begitu Hudson pun akhirnya tahu tempat tinggal dari Andre. Light skin got name. Beberapa waktu kemudian, Andre menghampiri Mac untuk minta bagiannya yang gak kunjung Mac bagikan sebab Emerson belum memberikan mereka perintah. Tapi di sini mengetahui Andre lagi dalam masalah, Mac pun membagikan seluruh bagian Andre dan berjanji akan memberikan sisanya setelah mendapat perintah dari Emerson.
Tanpa diketahui oleh mereka, Wanda entah dari mana tahu dengan lamar dan memberi pria itu informasi tentang kelompok Andre yang melakukan aksi perampokan. Wanda melakukan hal itu karena dia sakit hati oleh Andre. Setelah memastikan kalau Wanda berkata benar dari perhiasan hadiah Andre yang dia berikan, lamar memberi wanita itu uang sebagai imbalan. Sore harinya, Hudson bersama Gordon menghampiri Andre di kediamannya untuk memintai pria itu keterangan. Tapi di tengah percakapan mereka, secara mengejutkan, lamar bersama kelompoknya muncul membombardir mereka. Dalam aksi baku tembak itu, Hudson berhasil melumpuhkan 2 orang dari kelompok lamar, tapi sayangnya dia kehilangan Andre yang kini kabur dikejar oleh lamar. Gak mau Andre kenapa-napa, Hudson pun segera bergegas pergi mengejar mereka. Di tengah hutan, Gordon yang berniat untuk menangkap Andre mendapati kalau Andre berjalan lemas kepadanya. Disitulah Gordon mengetahui kalau Andre berhasil ditembak oleh lamar yang membuatnya terbunuh saat itu juga. Kabar tentang tewasnya Andre membuat para polisi termasuk Jenskin kerepotan sebab mereka belum menemukan bukti terkait Andre yang tergabung dalam aksi perampokan. Di tengah pembicaraannya, tiba-tiba Mason muncul memancing perkara, membuat Hudson langsung memukul bebenguk pria itu. Atas tindakan Hudson barusan, Jenskin terpaksa memberi tindakan pada Hudson, di mana Jenskin menyita lencana dan senjata Hudson selama beberapa minggu. Gak hanya itu aja, Hudson juga mendapat skor sampai kasus itu selesai. Sementara itu di motel, Faye yang melihat sorotan lampu mobil mengarah ke arah kamarnya segera membangunkan ketiga anaknya dan menyembunyikan mereka. Gak lama dari itu, tiba-tiba Faye dihubungi oleh Gordon yang menanyakan kabarnya. Dalam panggilan itu, Gordon meyakinkan Faye agar istrinya gak ketakutan lagi. Setelah menghubungi istrinya, Gordon menghampiri Vivian, tapi sesaat kemudian Gordon dibuat kaget oleh Mo bersama kelompoknya yang udah ada di sana. Tanpa basa-basi, Gordon pun diculik oleh mereka. Vivian terpaksa menjebak Gordon karena dia diancam oleh kelompok Frank yang mengarahkan senjata ke kepalanya. Meski Vivian udah menjebaknya, Gordon gak menganggap Vivian sebagai pengkhianat. Di hadapan Mo, Gordon meyakinkan kalau dia bukanlah bagian dari para perampok. Mendengar hal itu, Mo menyuruh rekannya agar membawa Gordon ke sebuah ruangan tempat eksekusi. Gordon pun melakukan perlawanan dan kabur melarikan diri, membuat Mo dan juga Vivian ketar-ketir. Singkat cerita, Gordon pun kembali ke motel tempat istrinya menginap, tapi di sana dia gak menemukan siapapun dan malah mendapati sepucuk surat. Dari surat itu dia mengetahui kalau istrinya udah pergi. Di tengah kegelisahannya itu, Gordon mendapat telepon dari istrinya yang langsung menyerahkan telepon itu pada anak pertama Gordon. Menurut koran yang mereka dapat, keluarga Gordon mengira kalau Gordon adalah dalang di balik perampokan beberapa hari lalu. Belum juga Gordon menjelaskan panjang lebar pada mereka, tiba-tiba para polisi datang berniat untuk menangkap Gordon. Gak mau tertangkap, Gordon pun berusaha kabur melarikan diri saat para polisi salah menangkap seseorang. Ternyata polisi itu adalah kelompok Mason yang semena-mena menuduh orang lain dan berniat menangkap Gordon. Sementara itu, di sisi lain terlihat Vivian dan Mo lagi ngobrol di salon milik Mo dan membicarakan bayaran yang belum mereka dapat dari Vivian. Ternyata Vivian sebelumnya menyuruh Mo dan anak buahnya agar membunuh Gordon. Disitulah Mo meminta Vivian memberikan uang senilai $50.000 untuk jasanya, dan kalau uang itu gak Vivian berikan hingga esok malam, Mo gak segan-segan akan memberi pelajaran pada wanita itu. I used to dance with this girl named Rena. Sepulangnya bertemu dengan Mo, Vivian mengumpulkan para anak buahnya di rumah mencari cara agar mereka bisa mendapatkan uang senilai $50.000, ya sekitar 750 juta lah dalam waktu yang singkat. Tanpa diduga, Vivian mengajak mereka semua untuk menipu para pengusaha. Terlihat kini Maxine dan Vivian berjalan di depan para pengusaha menunjukkan badan mereka yang wah seksoy amburahoy lah pokoknya mah. Setelah itu mereka berdua mengajak para pria di sana bermain tebak angka alias togel. Di sini Maxine dan Vivian menjelaskan kalau jika nomor mereka keluar maka mereka akan mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Tapi jika mereka salah, semua akan kehilangan uang yang udah mereka pertaruhkan. Here you go, baby. Oh, that's right. All right, step right up, gentlemen. That's right. Make sure you're...
baru aja Maxine dan Vivian mendapat uang hasil pendaftaran orang-orang yang mau bermain togel, tanpa diduga Komar datang menghampiri mereka dan menjelaskan di hadapan semua orang kalau Maxine dan Vivian adalah seorang penipu. Hal itu dikatakan Komar karena pas waktu itu Komar yang ikut permainan togel dan angkanya keluar gak dibayar seperak pun oleh Vivian. Takut akan dituntut, Vivian pun memberi Komar uang hasil kemenangannya. Beberapa waktu kemudian terlihat Gordon menghampiri Hudson di kediamannya dan minta tolong karena para polisi baru aja berniat untuk menangkapnya. Hudson yang tahu kalau Gordon gak bersalah pun mau membantu pria itu. Tapi sebelum itu Hudson mendatangi kantornya terlebih dulu untuk mengambil barang-barang karena dia telah diskors oleh Jenskin. Tapi saat mendengar kalau Frank kini lagi dimintai keterangan oleh Mason, sejenak Hudson mengintip melalui kaca pengintai melihat Mason yang lagi menginterogasi Frank. You a person of interest in several murder cases. Dari wajah Frank kita bisa tahu kalau dia gak suka dengan Mason karena Mason menurutnya adalah orang yang suka cari muka dan sok sibuk mengurus penjahat yang sebenarnya. Pasti di tempat kerja kalian ada orang-orang yang kayak gitu kan, sok cari muka gitu. Mason gak tahu seberapa edunnya penjahat itu dan karena hal itulah Frank gak mau memberikan keterangan pada Mason yang terlihat merah wajahnya bekas pukulan Hudson tempo lalu. Setelah kepergian Mason, Hudson memasuki ruangan itu sembari membawa kopi untuk Frank yang membuatnya senang. Pada kesempatan itulah Hudson dengan gaya yang cool meminta keterangan tentang Frank sewaktu terjadinya aksi perampokan. There's some kind of a subtle bribe. Frank pun menjelaskan kalau dia hanya kehilangan beberapa gepok uang dan perhiasan. Frank menyangka kalau semua ini adalah ulah Gordon yang mengundangnya ke acara pesta. Mendengar penjelasan tersebut, tentu aja Hudson seketika menepis pernyataan Frank dan berkata kalau dia pasti akan menemukan pelaku di balik aksi perampokan itu sebelum Frank dan kelompoknya menemukan mereka. Sekembalinya ke mobil, Hudson memarahi Gordon karena gak jujur, membuat Gordon sontak mengatakan kalau semua yang dia lakukan demi keselamatan keluarganya. Hudson pun mengerti dan membawa Gordon pergi kembali mengunjungi Ed. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Ed tampak bersedih atas kematian Andre yang tewas secara mengenaskan. Di sanalah Ed berkata jujur dan memberi sebuah nama yang gak lain adalah Mac untuk Gordon dan Hudson selidiki. 30 menit kemudian setibanya di kediaman Mac, Hudson dan Gordon gak mendapati seorang pun di ruangan tersebut. Setelah mencari ke setiap sudut rumahnya, Gordon menemukan sebuah foto di mana Mac lagi bersama Emerson sewaktu di kemiliteran dulu. Di hadapan Hudson, Gordon mengatakan kalau orang yang di samping Mac adalah rekan dari Sugar yang membantu mereka. Hudson kembali mengorek-ngorek barang-barang di ruangan tersebut dan benar aja Hudson akhirnya menemukan alamat tempat kerja dari mantan istri Mac. Hingga setibanya di lokasi, Hudson menginterogasi mantan istri Mac menanyakan di manakah Mac saat ini. Mantan istri Mac yang gak tahu tempat Mac saat ini pun menjawab kalau Mac udah lama berpisah dengannya dan udah jarang bertemu. Di sisi lain, Willy yang lagi bermain kartu dengan Baby Ray seketika menodongkan senjatanya menanyai keberadaan Mac yang udah lama keluar. Willy khawatir kalau Mac berbicara pada polisi tentang aksi mereka. Di sini Baby Ray pun menjelaskan Mac keluar lama karena Mac ingin mengecek kondisi anaknya yang saat ini lagi sakit. Hey, what's going on? Is everything okay? What's up? Dan benar aja terlihat Mac pulang ke mantan istrinya menanyakan bagaimana kondisi anak mereka saat ini. Beruntung kondisi putri Mac baik-baik aja dan pada kesempatan itu Mac diperingati oleh mantan istrinya untuk menghampiri Hudson karena Hudson merupakan polisi yang jujur dan berniat menolong Mac. Dari kejauhan, Hudson dan Gordon melihat Mac yang pulang dan berbicara dengan mantan istrinya. Tapi Hudson yang gak punya wewenang sebab dia baru diskors oleh Jenskin, membuat Hudson harus menemukan bukti mereka dulu baru bisa menangkap kelompok Mac. Gak lama dari itu saat Mac mulai memasuki mobil dan pergi dari sana, diam-diam Hudson dan Gordon mengikuti pria itu. Di malam harinya, Vivian menghampiri Mo di tempat salonnya dan memberikan uang hasil penipuannya, tapi gak cukup untuk membayar Mo. Merasa dihina, Mo pun menyuruh Vivian agar membasuh kedua kakinya. There you go, baby. There you go. Sesaat kemudian, tiba-tiba Frank dan Lamar yang baru pulang setelah seharian diinterogasi datang menghampiri mereka. Pada kesempatan itu, Frank berkata kenapa Mo gak lapor kepadanya saat dia berhasil menangkap Gordon. Entah tahu dari mana soal itu, tapi Frank yang merasa gak dihargai, marah besar terhadap Mo, membuat situasi menjadi menegangkan hingga kemudian
Vivian yang kesal nekat membunuh Mo membuat Frank gak jadi membunuh Vivian karena telah membantunya. Setibanya di rumah, Frank dihubungi oleh Cadillac dan pada kesempatan itu Cadillac menyarankan Frank agar beristirahat sejenak dan memindahkan kepemimpinan perusahaan padanya. Frank yang baru mendengar saran tersebut pun sontak kaget dan penuh tanda tanya. Kenapa coba Cadillac berkata seperti itu? Setelah menghubungi Frank, Cadillac menyuruh Emerson datang menghampirinya di markas dan memberinya beberapa pertanyaan. It's a hazard pay since their crew been dropping. Disitulah terkuak fakta kalau orang yang dihubungi Emerson di awal film tadi adalah Cadillac yang menyuruh Emerson merekrut beberapa orang untuk melakukan aksi perampokan. Oh, karena kini Mo yang juga kaki tangannya udah tewas, Cadillac yang gak mau ketahuan menyuruh Emerson membunuh Mac, Willie, dan juga Baby Ray. Beberapa waktu kemudian setelah mengikuti Mac seharian penuh, akhirnya Hudson dan Gordon tiba di luar tempat persembunyian kelompok Mac. Mac yang baru pulang pun ditanyai habis-habisan oleh Willie yang membuat Mac sangat kesal. Di tengah ketegangan itulah tiba-tiba Emerson menghubungi mereka menyuruh Mac dan yang lain agar segera pergi ke sebuah lokasi yang dia berikan. Hal itu diperintahkan Emerson hanya demi keselamatan mereka semua. Saat mereka akan pergi tanpa kelompok Mac sadari, Hudson yang lagi memata-matai mereka dari kejauhan berniat mencari tahu kemana kelompok Mac pergi saat ini agar Hudson bisa menangkap semua komplotan perampok itu. Keesokan harinya, Hudson dan Gordon terlihat masih memantau kelompok Mac yang kini lagi bersantai sejenak. Tapi tanpa diduga saat Willie dan Baby Ray masuk ke dalam toko dan akan mencuri, tiba-tiba si pemilik toko menegur mereka yang membuat Willie langsung menodongkan pistol ke arah si penjaga toko. Get up. Mac yang melihat hal itu menyuruh kedua rekannya agar menurunkan senjata mereka dan jangan sampai melukai siapapun. Di luar, Hudson yang memantau kelakuan mereka dihadang oleh Gordon yang menyuruh Hudson agar tetap fokus dan tetap mengikuti kelompok Mac saat mereka pergi. Sayangnya Hudson yang khawatir dengan si penjaga toko malah membiarkan kelompok Mac pergi dan lebih memilih menghampiri si penjaga toko. Untungnya kelompok Mac gak membunuh si penjaga toko dan hanya mengikat pria itu. You better pay for those. Di waktu yang sama, Vivian menghampiri Ulysses dan menyuruhnya agar membereskan mayat Mo dan anak buahnya karena ternyata Ulysses telah lama menjalankan bisnis keluarganya sebagai pembersih alias pengurus mayat-mayat para mafia dengan imbalan sekitar $2.000 atau kurang lebih 31 juta rupiah lah. Sebelum pergi, Vivian mengajak Ulysses agar kembali bekerja sama dan memperluas bisnis usaha keluarga Ulysses. You ever thought about expanding? Kemudian Vivian mengajak Frank untuk bertemu membicarakan bisnis Ulysses yang bisa jadi cuan bagi mereka. Dan mereka juga gak bakal susah-susah membuang mayat orang-orang yang udah mereka bunuh. Wah gila sih, jadi bisnis loh. Heard was talk. I got the recipe. Beberapa waktu kemudian atas peristiwa sebelumnya, Gordon marah besar pada Hudson dan mengajaknya sparring di pinggir jalan karena mereka telah kehilangan jejak kelompok Mac. Dalam pertarungan singkat itu keduanya sama-sama capek lah sebab ya Hudson udah tua dan Gordon gak bisa bertarung. Excuse me, sugar. Gak lama kemudian tiba-tiba 3 orang wanita menghampiri mereka menanyakan di manakah tempat wisata Club Hiu. Setelah kepergian para wanita itu, Hudson dan Gordon baru ngeh kalau tempat wisata Club Hiu udah lama tutup. Sadar kalau para wanita itu adalah pesanan dari kelompok Mac, Gordon dan Hudson pun segera pergi ke lokasi. Dan dugaan mereka ternyata benar, kini Mac dan kelompoknya berada di tempat tersebut sambil menunggu kedatangan Emerson yang berjanji akan menjemput mereka. 3 jam kemudian terlihat 3 cewek seksoi pesanan kelompok Mac udah tiba dan menghibur mereka bertiga. Singkat cerita, setelah puas bertempur ria dan membayar ketiga wanita itu, Mac yang lagi kencing dihampiri oleh Hudson yang menodongkan senjatanya. Disitulah Mac dibawa oleh Hudson untuk berbicara sejenak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Mac pun terpaksa jujur tentang siapa aja kelompoknya yang ikut dalam aksi perampokan. Hudson berjanji gak akan menangkap Mac dan Baby Ray asalkan Mac memberinya Emerson dan atasan Emerson yang gak lain adalah Cadillac. Di tengah perbincangan mereka saat lampu mobil Emerson terlihat, Mac menyuruh Hudson dan Gordon bersembunyi dalam mobilnya. Sementara itu dalam gedung, Willie yang sebelumnya mendapat perintah agar menghabisi Baby Ray dari Emerson seketika mengurungkan niatnya karena Willie telah menganggap Baby Ray sebagai adiknya sendiri. Oh, that's quite the haul, soldier. Mac yang merasa ada hal yang gak beres tentang pembicaraan Emerson dan Willie langsung menodongkan senjatanya, membuat situasi menjadi kacau. Di tengah kekacauan itu, secara gak diduga Baby Ray muncul dan sengaja menembak Mac hingga tewas.
Mendengar suara tembakan, tentu aja Hudson dan Gordon bergegas memasuki tempat itu, tapi secara gak diduga, Emerson yang muak dengan tingkah Baby Ray malah membunuh bocah tersebut di hadapan Willy yang langsung menembak Emerson setelah itu. Exactly. Saat Willy akan pergi, Hudson memergoki Willy, menyuruhnya agar menyerahkan diri. Willy yang gak mau pun tentu melakukan perlawanan yang membuat dirinya tertembak, hingga Gordon yang gak bisa berbuat apa-apa sontak terkejut melihat ketiga mayat yang ada di hadapannya. Saat itulah Hudson masih berjibaku dengan Willy melakukan baku tembak dan aksi kejar-kejaran yang sangat edun. Hingga di suatu momen Willy berhasil dilumpuhkan atas bantuan Gordon yang membuat Willy terjatuh. Dengan sigap Hudson pun menodongkan senjatanya dan membawa si tangkurak Willy ke kantor polisi. Cadillac. Beberapa waktu kemudian terlihat Cadillac dihampiri oleh ibunya yang bernama Leola yang meminta Cadillac agar segera menuntaskan tugasnya. Ternyata semua itu dilakukan Cadillac atas suruhan sang ibu karena Frank telah menghancurkan bisnis ayahnya hingga membuat ayahnya tewas secara mengenaskan. That two-faced knickers chewing mother where he belong. Malam harinya Cadillac mengumpulkan sebagian anak buah Frank dan mafia lain yang mau bekerja sama dengannya untuk menggulingkan Frank. Di hadapan orang-orang itu, Cadillac berkata kalau mereka dijamin sejahtera jika mau membantunya menggulingkan bahkan membunuh Frank. Are we decided? Setelah itu, Cadillac mengajak Frank untuk makan malam di sebuah restoran sambil membicarakan bisnis mereka. Tapi di tengah percakapan itu, tiba-tiba Cadillac dihampiri oleh seorang pelayan yang mengatakan kalau ada seseorang atas nama Emerson yang ingin berbicara dengannya. Saat Cadillac mengangkat telepon itu, betapa terkejutnya Cadillac saat mendengar bahwa Emerson telah tewas dan orang yang menghubunginya adalah Gordon. Saat itulah Gordon mengajak Cadillac untuk melakukan sebuah pertemuan. Singkat cerita, setibanya di lokasi, tepatnya di sebuah restoran cepat saji, Cadillac menghampiri Gordon dan langsung mengancamnya. Gordon yang udah tahu siapa Cadillac yang sebenarnya pun menjelaskan cara dirinya menangkap basah Emerson, bahkan membunuhnya. I'm sorry, I don't know what you're talking about. Gak lama dari itu, tiba-tiba Willy datang sambil menyerahkan sekantung uang penuh hasil rampokannya pada Cadillac. Willy yang kesal pada Cadillac karena sempat menyuruh Emerson membunuh mereka pun mengolok-ngolok Cadillac hingga membuatnya marah. Beruntung sebelum baku hantam di antara mereka dimulai, Gordon bisa mengendalikan situasi. This shit behind us, you can go avenge your daddy. Right? Gordon menyuruh Cadillac keluar, menyerahkan mayat Emerson yang dia simpan di bagasi mobil sembari memberikan sekantung uang penuh. Uang itu sebagai bukti kalau Emersonlah dalang di balik aksi perampokan itu. Semua yang disuruh Gordon agar memperbaiki nama Cadillac dan juga sebagai kesepakatan karena sisa uang hasil perampokan akan Gordon bagi dua dengan Willy. Kemudian saat Cadillac akan pergi keluar restoran itu, secara mengejutkan, Hold it right there. I'll take that. Mel. ternyata itu semua rencana dari Gordon dan juga Hudson untuk menangkap Cadillac yang baru aja mengakui semua kejahatannya. Beberapa hari sebelumnya, Gordon dan Hudson merombak habis restoran itu demi bisa menangkap pria tersebut. Are you and your sister, y'all still making them pies? Setelah mendapat rekaman suara dari Cadillac, Hudson menyerahkan hasil rekaman tersebut pada kedua rekannya yang bernama Gilbert dan juga Paul. Hal itu dilakukan agar mereka membawa bukti itu ke kantor dan diserahkan pada Jenskin. You sure did, thank you. I mean it, thank you both. Saat Willy dan Cadillac udah dimasukkan ke dalam mobil, secara mengejutkan Lamar datang dan langsung membunuh Willy. Situasi pun menjadi sangat kacau di mana Lamar dan para anak buah Frank menembaki para polisi dan membebaskan Cadillac sembari menculik Gordon. Kesal atas perbuatan mereka, Hudson langsung menghampiri Frank menodongkan senjatanya sembari menjelaskan kalau baru aja Lamar telah menculik Gordon. Jika Frank gak mau membawanya ke tempat mereka saat ini, Gordon berjanji akan menghabisi Frank saat itu juga di hadapan Maxine dan Vivian. Gordon juga mengatakan kalau dia punya bukti bahwa pelakunya bukanlah Gordon, melainkan Cadillac. Jadi intinya Hudson meminta Frank agar membawanya ke hadapan Cadillac dan juga Lamar saat itu juga. Singkat cerita, setibanya di lokasi, terlihat Gordon yang akan dieksekusi oleh Lamar di samping Cadillac yang langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka. Disitulah Frank mencoba menenangkan mereka dan mempertanyakan alasan Cadillac ingin mengambil alih perusahaannya. Gak mau dirinya disalahkan, Cadillac malah berkata kalau yang mengatur aksi perampokan itu adalah Gordon. Hey, look, it came under Cadillac orders. They lured me to a... Muak dengan kondisi tersebut karena Cadillac selalu menuduh orang lain sebagai pelakunya, Frank meminta Hudson menyerahkan pistolnya karena kalau tidak, Lamar akan menembak Gordon. Setelah mendapat pistol tersebut, Gordon dibawa oleh Lamar untuk masuk ke dalam kantornya.
Saat Frank lagi menginterogasi Gordon habis-habisan, tanpa diduga para mafia dan anak buah Frank yang mau bekerja sama dengan Cadillac mulai berdatangan. Meski Gordon menjelaskan kalau bukan dialah pelakunya, Frank tetap gak percaya. Hingga di suatu momen secara mengejutkan, Gordon meminta ampun pada Frank dan berkata kalau Cadillac lah pelakunya, dan kemudian terdengar jelas suara tembakan yang dikira Cadillac kalau Frank telah membunuh Gordon. Tapi padahal mah enggak, Frank gak membunuh Gordon karena dia bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang berbohong. Setelah itu kemudian Frank keluar dari kantornya dan akan menghampiri Cadillac. What y'all doing here? Is it done? Gak lama dari itu, Cadillac tertawa sembari mengundurkan diri karena Frank merupakan seorang pengkhianat yang telah membunuh rekan mereka yang gak lain adalah Mo. Gak mau tewas dengan cara yang hina, Frank pun menyuruh Lamar menurunkan senjatanya. Pada kesempatan itulah Hudson membuktikan kalau Gordon dan Frank gak ada hubungannya dengan para perampok. Sembari memperlihatkan foto Emerson yang lagi bersama dengan Mike dan menjelaskan semuanya panjang lebar, Hudson membuat para mafia yang mendukung Cadillac menjadi kesal sebab sebenarnya Cadillac lah si pengkhianat itu. Dan sesaat kemudian secara mengejutkan muncul para polisi ke tempat tersebut. Ternyata Hudson dan Frank sebelumnya udah sepakat bekerja sama untuk membebaskan Gordon dan menangkap pelakunya. Saat si tangkurak Cadillac dan kelompoknya terkepung, Gordon pun keluar menampakkan dirinya. Singkat cerita, di kantor polisi, Hudson bersama kelompoknya mendapat tepuk tangan meriah dari para anggotanya karena telah berhasil menguak kasus yang sangat memuyengkan alias meliurkan ini. Meski melanggar peraturan karena Hudson bertugas saat mendapat skorsing, Jenskin memaklumi perbuatan Hudson dan malah menangkap Mason. Hal itu dikarenakan Mason selalu melakukan tindakan bodoh dan menuduh orang seenaknya. Yeah, I'll be seeing you real soon, boy. Yeah, bye, Bill. Beberapa waktu kemudian setelah melalui hari-hari yang sangat melelahkan, Gordon yang pulang ke rumah disambut baik oleh Faye. Kini Faye percaya terhadap suaminya yang bukanlah dalang di balik aksi perampokan itu. Gak lupa Gordon memberikan kalung pernikahan Faye yang sebelumnya dia tinggalkan di motel. We all been lost before. 1 minggu sejak kejadian tersebut, Gordon yang udah baikan dengan keluarganya memutuskan bertaubat dan menjadi seorang pastor. Di hadapan para hadirin hadirat yang berbahagia, Gordon mengatakan kalau dirinya mengumpulkan semua orang di sana gak lain dan gak bukan hanyalah untuk beribadah pada Tuhan. Dan akhirnya film ini pun